Ta'ala, karena betapa banyak nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kesemua nikmat yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala itu mampu kita syukuri sehingga kita masuk dalam kategori yang difirmankan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kalian. Tapi ketika kalian kufur, maka saya akan tidak segan-segan mengazab kalian. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Kita patut baca pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini pada pagi hari Jumat dan masih di bulan Muharram. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla salatan fi majlisin faqad aqamat nurahu ilal arsy." Siapa saja yang membaca salawat di satu majlis satu kali saja, Allah akan mendirikan silar daripada selawat itu sampai di atas aras. Lalu para malaikat bertanya, silar apakah ini? Kata para malaikat. Malaikat yang tahu menjawab pertanyaan malaikat yang lainnya, itulah silar selawat yang dibaca oleh umat Muhammad SAW di bumi. Lalu selawat itu nanti akan berbentuk menjadi suatu makhluk yang sangat-sangat tampan jika dia laki-laki dan akan sangat cantik jika dia perempuan. Maka oleh sebab itu setiap tempat dimanapun kita berada, ketika kita singgah untuk sebentar saja duduk di tempat itu, jangan pernah lupa selawat. Karena apabila terjadi sebaliknya, begitu kita duduk di satu tempat lalu kita tidak berselawat di tempat itu, maka tempat itu akan menebar bau busuk sampai di atas aras. Tidak ada bau yang paling busuk selain daripada baunya, bau tempat itu, bau tempat yang tidak dibacakan selawat. Kemudian yang ketiga, kita juga patut bersyukur jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang senantiasa ingat akan kubur, ingat para leluhur, ingat leluhur, ingat kubur. Karena Nabi pernah bersabda, sayati ala ummati zaman yuhibbuna sittatan wa yansawna syittatan. Akan datang nanti dialami oleh umat saya suatu masa. Pada masa itu umat saya akan sangat cinta kepada 6 hal, lalu dengan sebab cintanya kepada 6 hal itu dia akan lupa kepada 6 hal pula. Pertama, kata Rasulullah SAW, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka terlalu cinta kepada dunia lalu menyebabkan dia lupa kepada akhirat. Yang kedua, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mamata. Mereka terlalu cinta kepada kehidupan menyebabkan mereka lupa akan kematian. Yang ketiga, yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura. Mereka terlalu cinta terhadap rumah-rumah yang mereka bangun dan dekorasi dengan berbagai macam dekor, lalu mereka lupakan akan kubur. Kemudian yang kelima, yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Mereka terlalu cinta terhadap harta sampai lupa akan hisab, yang memperkeras hisab tentang harta, dari mana kau dapatkan, dari di mana kau manfaatkan, kau nafkahkan. Yang kelima, yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Mereka terlalu cinta terhadap nafsunya lalu lupa kepada Allah.
Yang keenam adalah yuhibbunal iyala wa yansawna al-qura. Mereka terlalu cinta terhadap keluarga, lalu mereka dengan sebab kecintaannya yang berlebihan itu membuat mereka menjadi lupa terhadap para bidadari. Ini adalah merupakan warning daripada Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada kita. Beliau menyabdakan hal itu mutlak kebenarannya. Kita akan pernah meleset. Tetapi maksud Rasulullah bukan berarti hanya sekedar menginformasikan. Maksud daripada Rasulullah SAW adalah supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang terlalu cinta terhadap yang 6 hal ini, lalu menyebabkan mereka lupa terhadap yang 6. Banyak orang-orang yang memperjuangkan akan dunia, tetapi justru membuat mereka itu tidak pernah kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan di akhirat. Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka bima dumina laka wa taksiruka bima tuliba anka dalilun ala intimasi qalbika. Perjuangan kerasmu memperjuangkan apa yang sudah dijamin oleh Allah menyebabkan kamu menjadi lalai untuk melakukan apa yang dituntut kepadamu. Itu adalah merupakan tanda bahwa sedang buta mata hatimu. Artinya perjuangan tetap wajib kita lakukan, namun jangan sampai perjuangan-perjuangan yang bernapaskan keduniaan itu membuat kita lalai untuk memperjuangkan akhirat. Sebab ukuran nominal maupun kualitas daripada keduniaan yang sudah kita dijamin oleh Allah itu jangan sampai membuat kita melupakan apa yang dituntut untuk kita, yaitu adalah akhirat. Akhirat ini tidak bisa kita diberikan begitu saja oleh Allah Ta'ala, kecuali setelah kita menunjukkan keseriusan kita untuk memperjuangkan yang namanya akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawna al-mamat. Mereka terlalu cinta terhadap kehidupan, lalu mereka itu lupa akan kematian. Itu jangankan sampai yang namanya terkena penyakit wahan. Wahan itu artinya adalah yuhibbuna dunya wa yakhafuna al-maut. Mereka terlalu cinta kepada dunia tapi tidak berani mati. Tidak berani mati. Padahal sesungguhnya kematian itu adalah proses keluarnya kita daripada penjara. Dunia adalah penjara. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak tahu hakikat dunia ini dan tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu hakikat akhirat, akhirnya kita lebih suka di dalam penjara umat yang beriman ketimbang kita tinggalkan. Kecuali kalau kita istighfar. Artinya semakin lama waktu kita diberikan hidup di dunia ini, semakin lama persiapan kita untuk menyambut kematian, maka itu tidak termasuk dalam kategori orang yang selalu cinta kepada dunia lalu karahiyatul maut, membenci kematian. Maka oleh sebab itu boleh kita mohon kepada Allah agar diberikan usia panjang. Lalu dalam usia panjang itu kita diberikan kesempatan untuk berbuat taat sebanyak-banyaknya. Boleh kita berjuang, berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi untuk kepentingan kita di akhirat nanti, supaya jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Jadi yang ketiga adalah yuhibbunad dura wa yansawna al-qubur. Mereka perlu cinta kepada rumah yang mereka bangun. Mereka dekor rumahnya dengan dekor yang sangat mahal, tetapi lupa membangun kuburnya. Padahal Yahya bin Mu'az pernah mengatakan, salah satu daripada ucapan beliau,
tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sangat beruntung orang-orang yang membangun kuburnya terlebih dahulu sebelum dia memasuki kubur itu. Artinya apa? Apa yang akan kita persiapkan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kubur? Jangan sampai kita terlena. Karena apa? Wal qabru sundukul amal. Yang namanya kubur adalah merupakan peti, tempat kita buka hasil daripada amaliyah kita dalam kehidupan di dunia selama kita hidup di dunia. Maka agar peti itu berisi hal-hal yang membahagiakan, maka manfaatkanlah rumah yang kita punya. Kita dekor dia dengan apa? Nabi mengatakan zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'ani wa kasratis shalat. Hiasi rumah kalian dengan banyak-banyak baca Al-Quran di dalam rumah itu dan banyak melakukan salat-salat yang sunat terutama sekali. Apapun salat sunat lakukan agar rumah itu berkah. Jangan sampai rumah kita bagus tapi kubur kita adalah tempat yang sangat menakutkan dan menyiksa, sangat menyakitkan. Kemudian yang keempat adalah yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Mereka terlalu cinta terhadap harta, tetapi dia lupa akan hisab. Dia tidak sadar bahwa semakin banyak dia menumpuk harta, berarti semakin dia memperbanyak hisaban Allah tentang harta. Kalau umur hanya satu yang ditanyakan, di mana kau pergunakan umur? Masa muda hanya satu yang ditanyakan, di mana kau habiskan masa mudamu? Kalau ilmu hanya satu yang ditanya, di mana kau amalkan ilmumu? Tapi kalau harta, dari mana kau dapatkan itu harta dan di mana kau infakkan hartamu? Maka berjuang memperbanyak harta boleh saja, tetapi jangan sampai menyebabkan kita semakin mendapatkan hisaban asiro, hisab yang sulit di hadapan Qadir Bujali nanti. Kemudian